Bayangkan, di dunia bisnis, efisiensi itu sederhana, keluarkan biaya sekecil mungkin dan dapatkan hasil sebesar mungkin kan? Tapi di pemerintahan, itu logikanya bisa terbalik. Bukan soal hemat, tapi soal habis atau tidak. Karena dalam sistem anggaran negara, ada satu ketakutan yang diam-diam menggerakkan banyak keputusan tuh. Kalau anggaran tidak habis, tahun depan bisa dipotong. Nah, disinilah masalahnya dimulai. Mari kita bicara fakta. Setiap tahun, pemerintah menyusun APBN, dan nilainya ribuan triliunan rupiah tuh. Tapi setiap tahun juga, selalu ada yang namanya penyerapan anggaran rendah di awal tahun, dan lonjakan besar di akhir tahun. Data Kementerian Keuangan berulang kali menunjukkan pola ini nih. Semester pertama, penyerapan lambat. Dan di kuartal 4, Oktober sampai Desember, belanja melonjak drastis. Kenapa? Apakah tiba-tiba rakyat butuh proyek mendadak di bulan Desember? Ya enggak. Yang terjadi adalah kejar target serapan. Di titik ini, efisiensi bukan makna. Bukan lagi apakah program ini efektif, tapi apakah anggaran ini sudah terserap? Dan ini menciptakan distorsi yang serius. Mari kita konfrontasi langsung. Ketika anggaran tidak terserap, ada beberapa konsekuensi. Instansi dianggap tidak mampu merencanakan. Program dianggap tidak siap. Tahun berikutnya, anggaran bisa dikurangi. Jadi apa yang dilakukan? Ya menghabiskan. Bahkan, jika itu berarti proyek dipaksakan, pengadaan dipercepat tanpa optimalisasi, belanja dilakukan bukan karena kebutuhan, tapi karena tekanan sistem. Disinilah lahir fenomena yang sering disebut secara informal belanja akhir tahun. Jalan tiba-tiba diperbaiki menjelang Desember. Event mendadak bermunculan, pengadaan barang dilakukan serentak. Bukan karena strategi, tapi karena kalender anggaran. Sekarang kita masuk ke kritik yang lebih dalam. Apakah ini kesalahan individu birokrat? Tidak sepenuhnya. Ini adalah masalah desain sistem. Karena sistem anggaran publik kita masih berbasis input. Berapa uang yang dibelanjakan, bukan output. Apa hasilnya? Apalagi outcome, apa dampaknya bagi masyarakat? Dalam teori ekonomi publik, ini disebut sebagai use it or lose it budgeting problem. Kalau tidak dipakai, hilang. Dan itu menciptakan insentif yang salah. Bandingkan dengan sektor swasta, kalau perusahaan bisa menghemat biaya operasional, itu dianggap prestasi. Tapi di pemerintahan, penghematan justru bisa dianggap tidak maksimal bekerja. Bayangkan itu. Tidak butuh anggaran besar, tidak layak dapat alokasi besar tahun depan. Ironis. Sekarang, kita tarik dampak sosialnya. Siapa yang dirugikan? Rakyat. Karena yang dibelanjakan bukan selalu yang paling dibutuhkan, tapi yang paling cepat bisa dieksekusi. Akibatnya, proyek strategis bisa tertunda. Program penting kalah dengan yang mudah diserap. Kualitas belanja menurun lebih tajam lagi. Dalam beberapa kasus, kondisi ini membuka celah. Pemborosan terselubung, pengadaan yang tidak optimal, bahkan bisa jadi potensi korupsi. Karena ketika waktu mepet dan anggaran harus habis, proses kontrol ya bisa kita prediksi sering melemah. Sekarang pertanyaannya, apakah solusinya? Beberapa negara sudah mulai menggeser paradigma. Performance-based budgeting, anggaran dinilai dari hasil, bukan sekedar serapan. Multi-year budgeting, proyek tidak dipaksa selesai dalam 1 tahun. Carry over flexibility, sisa anggaran bisa dilanjutkan tanpa penalti besar. Indonesia sendiri sebenarnya sudah mulai ke arah sana tuh, tapi implementasinya ya memang belum konsisten. Jadi kalimat anggaran harus habis itu bukan aturan resmi, tapi dalam praktik ia menjadi realitas politik dan birokrasi. Dan disitulah kritik harus diarahkan, bukan sekedar menyalahkan individu, tapi membongkar logika sistem yang keliru. Kalau efisiensi di sektor swasta adalah tentang nilai, maka efisiensi di sektor publik seharusnya
tentang dampak. Tapi selama yang dihitung masih berapa yang dibelanjakan, bukan apa yang dihasilkan, maka yang terjadi bukan efisiensi, melainkan ritual menghabiskan anggaran. Dan itu bukan sekedar masalah teknis, itu masalah cara negara memahami tanggung jawabnya kepada rakyat. Stay smart dan tetap kritis. Gue Tonar Putra.